Membatalkan pertunangannya? Xiaoyan mendengar ucapan tersebut. Wajahnya terkejut bercampur dengan marah. Xiaoyan gage. Ucap Yun-er terlihat cemas melihat Xiaoyan. Kamu pasti bercanda. Pernikahan ini sudah diatur oleh. Ucap Xiaoyan. Kepala klaim. Kami tahu permintaan ini sedikit kasar. Pemimpin kami akan memberikan apapun sebagai ganti ruginya. Tapi yang harus kamu lakukan, hanyalah memintanya. Apapun yang kamu inginkan tanyakan saja. Dan semua akan diberikan. Tapi untuk masalah pertunangan, itu harus dibatalkan. Ucap tetua Gye sambil melambaikan tangannya, membuka semua petinya yang berisi berbagai barang berharga. Dengan ekspresi marah, Xiaoshan berkata, Sektion Lai, jangan paksa aku. Kami di sini bukan untuk berdiskusi, tapi untuk memberitahukan keputusan kami. Ucap ketua Gye sambil bersiap untuk menyerang. Kedua orang tersebut bersiap untuk saling menyerang dengan mengeluarkan jurus pamungkas mereka masing-masing. Yaitu Xiaoshan mengeluarkan jurus peringkat Yuan, level menengah, Liun Es Fury. Sedangkan tetua Gye mengeluarkan jurus peringkat Yuan, level rendah, Grand Hood Blade. Sampai-sampai kepala tetua dan tetua kedua klan Xiao kesulitan untuk menahan hanyang dari aura jurus mereka. Hentikan! Teriakan Xiaoyan. Xiaozhan pun terkejut akan kedatangan Xiaoyan yang tiba-tiba. Kemudian Xiaoyan berkata, Nalan, apakah kamu mendapatkan izin dari kakekmu tentang masalah ini? Nalan menjawab dengan percaya diri. Ini takdirku. Aku sendiri yang akan memutuskan. Aku tidak mau menjalani hidup yang sudah diatur-atur untukku. Takdirku. Xiaoyan, kamu pecundang. Kepala klaim. Kami tidak bermaksud untuk menyinggungmu. Nalan adalah pemimpin kami dan dia punya masa depan yang cerah. Sedangkan anakmu, ucap tetua Gye berbicara kepala Xiaozhan. Xiaoyan paham akan ucapan tetua Gye dan tersinggung. Jadi maksudmu, aku tidak pantas untuk Nalan? Ucap Xiaoyan bertanya kepala tetua Gye sambil mengepalkan tangan karena marah. Tetua Gye menjawab dengan nada tinggi. Tepat. Kamu memang pernah menjadi bintang. Tapi sekarang kamu bukan apa-apa. Hanya orang yang tidak berguna. Ucapan tetua Gye membuat Xiaoyan menjadi sangat marah. Kemudian Nalan menuju ke arah Xiaoya dengan cepat. Mengeluarkan pedangnya. Dan menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun terkejut. Kemudian, Nalan mengeluarkan aura dari pedang tersebut. Yun-er geram melihat tindakan Nalan tersebut. Hah, begitu saja kamu tidak bisa menghindar. Kamu bahkan tidak layak berada di depanku. Ucap Nalan dengan nada sombong. Nalan Yanrang, apa yang kamu lakukan? Teriakan Xiaozhan. Xiaoyan tertawa kecil sambil menyeringai karena perasaan sedih bercampur dengan marah. Xiaoyan tertawa lepas, seperti orang gila. Semua orang terkejut. Ditertawakan oleh keluargaku sendiri. Dihina oleh tunangaiku. Dibully di depan umum. Sungguh menarik. Ucap Xiaoyan. Seorang pria mungkin untuk dibunuh, tapi tidak untuk dipermalukan. Kesini Nalan Yanran. Ucap Xiaoyan dengan lantang dan berani. Kemudian, Xiaoyan menusukkan pedang Nalan yang diarahkan kepadanya. Nalan tidak menduga akan terjadi seperti ini. Kamu. Nalan melepaskan pedangnya karena terkejut. Xiaozhan panik dengan aksi Xiaoyan tersebut. Dengan nafas Xiaoyan terengah-engah dan wajah tersenyum, Xiaoyan berkata, pedangnya melasat ke jantungku. Sepertinya aku tidak mati hari ini. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa tidak setuju saja? Aku tidak pernah mau menyakiti kamu.
Ucap Nalan dengan ketakutan. Xiaoyan menyeringai tersenyum. Apa maumu? Apa kamu memilih lebih baik mati daripada membatalkan pertunangannya? Ucap Nalan. Apa kamu tahu apa yang terjadi jika aku setuju? Klan Xiao akan ditertawakan oleh orang-orang. Jika aku mati dengan membawa kehormatan pada klan Xiao, aku akan bersyukur. Ucap Xiaoyan. Yan ucap Xiao Shai agak khawatir. Baiklah, kamu menang kali ini. Aku tarik semua yang sudah aku katakan. Tapi dengan satu syarat. Ucap Nalan. Syarat apa? Tanya Xiaoyan dengan serius. 3 tahun dari sekarang. Aku akan menunggu tantanganmu di puncak Yanlan. Jika kamu kalah, maka kamu harus menyebarkan berita pembatalan pertunangan kita. Jawab Nalan sambil menunjuk ke arah Xiaoyan. Roda takdir terus berjalan. Semuanya sudah diatur. Jangan pernah memandang rendah dan menertawakan seorang pria. Ucap Xiaoyan tersenyum. Jadi begitulah. Aku akan menunggumu selama 3 tahun. Berharap kamu masih mempunyai rasa percaya diri. Jika kamu sungguh bisa menang, walaupun itu tidak mungkin, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Ucap Nalan. Baiklah, aku terima tantanganmu. Kemudian Xiaoyan melemparkan pedang Nalan. Xiaoyan, Gege. Ucap Yun sedih. Perempuan sepertimu tidak akan pernah cocok menjadi bagian dari keluarga ini. Ucap Xiaoyan sambil menuliskan tantangan tersebut di bajunya dengan darahnya. Kemudian Xiaoyan menunjukkan tulisan tersebut kepada Nalan dan berkata, ini bukan untuk pembatalan pertunangan kita, tapi untuk perceraian. Aku sekarang menceraikanmu. Beraninya? Berani sekali kau menceraikan aku. Ucap Nalan. Kemudian Xiaoyan berlutut di depan ayahnya yaitu Xiao Zhan dan berkata, Ayang, 3 tahun dari sekarang, aku akan pergi ke Sekti Yunlal dan kembali membawa kehormatan keluarga kita. Yan kamu benar-benar anak dari keluarga ini. Tetua Giye, pergilah dan bawa semua barang-barangmu. Sampai jumpa. Ucap Xiao Zhan. Baiklah, kami permisi. Ucap Tetua Giye. Sialan kau Xiaoyan. Aku akan membuatmu menyesali semua perkataanmu 3 tahun lagi. Gumam Nalan. Nalan berjalan keluar dan berpapasan dengan Yun Demi kebaikanmu, sebaiknya kamu tidak menyesali semua perkataanmu hari ini. Jika terjadi sesuatu dengan Xiaoyan, aku pasti akan menghancurkan Sekti Yunlan. Ucap Zun mengancam Nalan dengan mata berwarna kuning menyala. Nalan pun menoleh ke arah Zun Kita sudah cukup lama pergi keluar. Sebaiknya kita cepat kembali. Ucap Tetua Jiye kepada Nalan. Mendadak tangan Xiaoyan menyentuh lantai dengan keras. Tidak ada satupun organ vitalnya yang terluka. Tapi dia tetap banyak kehilangan darah. Cepat panggilkan dokter. Ucap beberapa orang yang panik melihat Xiaoyan terjatuh ke lantai dengan menahan rasa sakitnya. Xiaoyan melihat sekilas Zun memanggil namanya. Siapa yang memanggilku? Zun Gumam Xiaoyan dengan keadaan setengah sadar. Dia pun akhirnya pingsan. Dia memang tidak berguna. Tapi dia punya sedikit keberanian. Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan untuknya? Saat dia akan dihajar 3 tahun lagi. Xiaoyan mendengar orang sedang membicarakan dirinya. Xiaoyan tersadar dan membuka matanya. Dia sedang berbaring di atas kasur. Sudah mati saja. Itu akan meringankan pekerjaanku untuk berjaga di sini. Dasar tidak berguna. Ucap 2 orang yang bertugas menjaga Xiaoyan di luar kamar. Xiaoyan mengepalkan tangannya erat-erat. Tidak ada kekuatan artinya tidak dihormati. Aku tidak menyangka akan jatuh sangat dalam. Bahkan pelayan pun menertawakan aku. Gumam Xiaoyan.
Aku sendirian sekarang. Yang tersisa hanya cincin tua peninggalan dari ibuku. Gumam Xiaoyan dengan menatap cincin kayu berwarna coklat. Xiaoyan terkejut setelah melihat cincin itu bereaksi. Kemudian cincin tersebut bersinar sangat terang. Apa ini? Ucap Xiaoyan terkejut sambil menahan silau dari cincin tersebut yang bersinar sangat terang. Kemudian cincin tersebut mengeluarkan suara. Ketika semua pintu tertutup, masih ada jendela yang terbuka. Bangkitlah. Di sana selalu ada harapan. Saat seseorang sedang berbicara dari dalam cincin, ucap Xiaoyan. Semua dapat terjadi karena sesuatu. Dan pasti itu semua ada alasannya. Hei, apakah kamu menginginkan kekuatan? Tanya seseorang berambut putih panjang yang keluar dari dalam cincin tersebut kepada Xiaoyan.